Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, informasi mengenai Kota Waringin Timur dan sekitarnya telah kami rangkum untuk Anda dalam Jurnal Kotim. Bersama saya Fibi Serayu Anita, berikut informasi selengkapnya. Pasca dilanda banjir, 83 keluarga penerima manfaat di Desa Palangan, Kecamatan Kota Besi, Kabupaten Kota Waringin Timur terima bantuan langsung tunai. Bantuan yang diterima adalah sebesar Rp300.000 untuk satu keluarga penerima manfaat. Setelah sekitar 2 pekan lamanya, Desa Palangan dilanda banjir. Warga setempat menerima bantuan langsung tunai atau BLT. Di desa tersebut terdapat setidaknya 163 rumah yang terletak di 4 RT terendam banjir. Setelah banjir yang melanda dan mengganggu aktivitas warga surut, BLT bagi 85 KPM segera disalurkan. Bantuan yang diserahkan di aula kantor desa setempat adalah sebesar Rp300.000 untuk setiap KPM. Terlihat puluhan warga desa yang rata-rata berusia lanjut menunggu giliran untuk menerima BLT triwulan ketiga di bulan September tersebut. BLT yang ada dirasa sangat membantu warga, apalagi dalam 2 pekan terakhir desa hingga rumah mereka terendam banjir. Banjir yang terjadi turut mengganggu aktivitas warga hingga membuat mereka sulit bekerja untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Baik, hari ini kami dari pemerintah Desa Palangan menyalurkan bantuan langsung tunai untuk triwulan ketiga, triwulan ketiga di bulan September ini kami menyalurkan 85 KPM, ya, jadi Rp300.000 per 1 KPM. Jadi ini untuk tahap yang ketiga. Terdampak itu 163 rumah terbagi jadi 4 RT, ya 1 RW, dan ya mungkin sekarang tinggal beberapa rumah saja karena memang di dataran rendah di pinggir sungai. Dengan adanya BLT itu diharapkan dapat membantu meringankan beban warga desa Palangan pasca dilanda musibah banjir. Bantuan yang disalurkan juga diharapkan dapat dipergunakan dengan baik untuk membeli kebutuhan hidup. Mashud Badarudin, Hayat TV. Stok vaksin COVID-19 di Kabupaten Kota Waringin Timur sedang mengalami kekosongan. Layanan vaksinasi di sejumlah fasilitas kesehatan yang ada pun terhenti. Padahal permintaan vaksinasi tersebut tahap ketiga atau booster saat ini sedang tinggi. Kosongnya stok vaksin di Kabupaten Kota Waringin Timur sudah terjadi sejak 2 minggu terakhir. Sejak saat itu, layanan vaksinasi di sejumlah fasilitas kesehatan yang ada itu, puskesmas, untuk sementara dihentikan. Senin, 26 September pagi, Kepala Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur, Umar Kaderi, mengatakan pihaknya telah mengajukan permohonan pendistribusian vaksin. Permohonan dilakukan baik secara tertulis kepada Kementerian Kesehatan maupun secara lisan kepada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah. Umar Kaderi menyebut saat ini permintaan layanan vaksin di Kota Waringin Timur cukup tinggi, terutama vaksinasi tahap 3 atau booster. Sebagai syarat wajib melakukan perjalanan dalam negeri. Hanya saja, tingginya permintaan vaksinasi COVID-19 tersebut tidak bisa terlayani dengan baik karena terkendala stok vaksin yang masih kosong. Sampai 2 minggu ini kita sudah kekurangan vaksin kita, stok di Dinkes kita habis sudah. Jadi kami sudah berupaya bersurat ke Kementerian Kesehatan untuk mendapatkan vaksin susulan, kemudian kami juga sudah secara lisan kami sampaikan dengan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi. Setelah diberlakukannya perjalanan dalam negeri baik udara maupun laut,
maka animo masyarakat untuk vaksin booster ini sangat tinggi. Sehingga setiap hari itu ada saja masyarakat yang mau vaksinasi booster, mungkin karena akan melakukan perjalanan. Terkendala vaksin? Nah itulah, jadi terkendala vaksin yang masih kosong. Belum dapat dipastikan kapan Kota Waringin Timur kembali memiliki ketersediaan stok vaksin. Informasi yang diterima Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur, kekosongan stok vaksin terjadi hampir secara merata di berbagai daerah di Indonesia. Dan pemerintah pusat saat ini tengah mengupayakan pengadaan vaksin. Mashud Badarudin, Hayat TV. TV di rumah Inyong cuma jadi pajangan. Lah kepriben punya TV gambar nggak bisa ditonton. Bruwet sampai ganti TV, ganti kabel, ganti antena, pindah tempat. Tetap baik, bruwet. Maring sekarang sejak Inyong pakai TV digital, di rumah Inyong jadi rame terus. Gambar TV nggak semutan, suara jernih, celing. Pasangnya gampang, nggak pakai ribet. Ayo pakai TV digital aja, kelalen pasti celing. Gambarnya jangkrik. Ya, TV-nya masih analog ya? Ganti dong ke digital. Digital? Ya, digital. Tinggal install set-top box, gambar tajam, channel banyak, tanpa iuran bulanan. Hey, gimana? Bagus kan? Gambarnya jangkrik. Hah? Sambut era digital dan nikmati kesempurnaan gambarnya. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih autoscan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Selama banjir yang merendam pasar sayur ikan komplek Pasar Indra Kencana Pangkalan Bun terjadi penumpukan sampah karena tidak terangkut petugas. Akibat akses jalan masuk terendam banjir, akibatnya tumpukan sampah mengeluarkan bau yang tidak sedap. Akibat banjir yang menggenangi kawasan pasar sayur dan ikan atau Pasar Saik Indra Kencana Pangkalan Bun membuat aktivitas puluhan lapak pedagang lumpuh dan tutup. Selain sepi aktivitas perdagangan, di sejumlah titik di kawasan Pasar Saik juga terlihat tumpukan sampah yang nampaknya tidak diangkut atau diambil petugas kebersihan. Menurut salah satu pedagang yang kebetulan berada di dekat lokasi tumpukan sampah, menyebut bahwa sudah sekitar 1 minggu ini tidak ada petugas yang datang mengambil. Diduga karena akses jalan masuk ke pasar yang terendam sehingga mobil petugas enggan masuk ke dalam. Tumpukan sampah yang tidak diangkut dan sebagian terendam banjir juga nampak berhamburan dan mengeluarkan bau busuk menyengat. Sudah 1 minggu ya. Biasanya ambil apa Pak? Kalau yang ini? Apanya? Yang ambil biasanya? Bagian petugas dari Pemda. Ini kira-kira kena banjir kah atau apa jadi nggak diambil? Ya, kemungkinan bisa juga. Selama banjir yang terjadi hampir tiap musim penghujan, aktivitas perdagangan di Pasar Saik, terutama lapak yang berada di bantaran sungai, tutup. Sebagian pedagang memilih menutup lapak mereka dan tidak berjualan, sementara sebagian lainnya memilih berjualan dengan menempati lokasi lain yang lebih tinggi.
Tim Liputan SBTV. 9 dari 10 orang anggota Badan Permusyawaratan Desa atau BPD Puruk Kambang, Kecamatan Tanah Siang Selatan, dan BPD Tumbang Olong 1, Kecamatan Uut Murung, resmi dilantik oleh Bupati Murung Raya, Perdi M. Yosef. Anggota Badan Permusyawaratan Desa atau BPD Puruk Kambang Kecamatan Tanah Siang Selatan dan BPD Tumbang Olong 1 Kecamatan Uut Murung Kabupaten Murung Raya Senin 26 September pagi resmi dilantik. Pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan kepada para anggota BPD terpilih masa bakti tahun 2022 hingga tahun 2028 ini dipimpin langsung oleh Bupati Murung Raya, Perdi M. Yosef, di Aula Gedung B, kantor pemerintah kabupaten setempat. Dalam sambutannya, orang nomor 1 di Murung Raya ini menyampaikan, jika BPD adalah lembaga permusyawaratan dan permufakatan desa yang melaksanakan fungsi kepemerintahan di tingkat desa itu sendiri, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015 tentang desa. BPD merupakan lembaga yang berfungsi untuk mengawasi urusan pemerintahan desa dengan posisi yang sangat strategis, diantaranya turut merancang, membahas, dan menyepakati rancangan peraturan desa hingga mengesahkan peraturan desa sebagai payung hukum bagi kepala desa dalam menjalankan roda pemerintahan di desanya. Di samping itu, BPD juga sebagai penyambung aspirasi masyarakat dalam mengisi pembangunan di desanya. Seluruh anggota BPD yang sudah dilantik pada hari ini diharapkan segera mempelajari apa yang menjadi tugas dan fungsinya, sehingga pembangunan di desanya segera bisa dirasakan oleh masyarakat. Ya, supaya mereka segera mempelajari, memahami, menguasai, menjabarkan atau mengimplementasikan daripada regulasi kaitan dengan mereka sebagai BPD. Yang kedua, ya mereka harus bisa bekerja sama mitra ya dengan kepala desa masing-masing supaya program pemerintahan di desa itu bisa berjalan dengan lancar dan maksimal yang berdampak untuk masyarakat desanya. Ya, awasi kepemimpinan dan penyelenggaraan tugas yang dilaksanakan oleh kepala desa itu secara objektif, ya, respon, ya, dan respek untuk mendengar aspirasi masyarakat supaya antara masyarakat dengan kepala desa itu nyambung, ya, gotong royong, bekerja sama, kemudian maksimalkan dana desa yang ada, termasuk bantuan langsung tunai program BBM itu supaya tidak berdampak negatif terhadap aktivitas dan perekonomian masyarakat. Bupati juga berharap para anggota BPD harus mempunyai inovasi dalam program pembangunan desa, serta jeli melihat potensi desa untuk dikembangkan menjadi sumber pendapatan desa, sehingga pembangunan desa tidak hanya bergantung dari dana desa yang diberikan oleh pemerintah dan dana CSR dari perusahaan swasta. Dari Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, Frans Saidi, Silva TV. Peringatan HUT Kabupaten Barito Selatan ke-63 tahun juga diisi dengan bakti sosial operasi bibir sumbing oleh sejumlah organisasi sosial dan perusahaan swasta. Kegiatan ini diharapkan bisa membantu dan meringankan beban bagi keluarga penderita bibir sumbing. Memperingati hari ulang tahun Kabupaten Barito Selatan ke-63, Smile Train Indonesia bersama mitra Yayasan Anugerah Sentosa berkolaborasi dengan pemerintah daerah Barito Selatan, pimpinan wilayah Ikatan Wartawan Online, PT Siliandi Anki Abadi atau CAA Group, PT Bangkalteng Cabang Buntok, dan RSUD Jaraga Sasameh Buntok
mengadakan bakti sosial operasi gratis bibir sumbing dan sumbing langit-langit di RSUD Jaraga Sasameh Buntok, Kabupaten Barito Selatan, Jumat 23 September 2022. Kegiatan operasi bibir sumbing gratis ini merupakan kali kedua dilaksanakan di Kabupaten Barito Selatan. Kegiatan operasi ini tidak hanya diikuti oleh warga dari Kalteng saja, namun sejumlah peserta juga datang dari provinsi tetangga, yaitu Kalimantan Selatan. Sasaran kegiatan tidak hanya orang dewasa saja, namun anak-anak juga diberi kesempatan yang sama untuk mengikuti kegiatan ini. Bahkan, ada peserta balita yang dibawa orang tuanya untuk mengikuti kegiatan operasi gratis ini. Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan, Farid Yusran, kepada sejumlah wartawan menyampaikan apresiasi atas kegiatan sosial ini dan berharap kepada semua organisasi serta perusahaan swasta lainnya juga melakukan kegiatan semacam ini karena manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Saya selaku wakil masyarakat sangat berterima kasih ya kepada pihak-pihak yang main dan lain-lain yang berkenan untuk membantu warga kami di sini. Kita sangat-sangat merasa terbantu dan berterima kasih sekali. Dan mudah-mudahan acara ini bisa berlanjut bukan hanya di sekali ini, tetapi bisa berlanjut. Untuk kegiatan selanjutnya mungkin kalau dukungan dari Dewan sendiri apa Pak? Oh, kita siap. Karena apa? Karena masyarakat yang dibantunya adalah masyarakat kami. Kita siap. Pria yang pernah menjabat Bupati Kabupaten setempat ini juga menyempatkan diri menjenguk sejumlah pasien yang sedang menjalani rawat inap di ruangan perawatan RSUD Jaraga Sasameh Buntok. Dari Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah, Endra Setiawan, Tim Liputan Silva TV. Pemirsa, demikian informasi tadi sekaligus untuk jumpa kita pada kali ini. Saya Fibis Rayu Anita mewakili kru yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.